Halo semuanya, jadi ceritanya minggu lalu saya mendapatkan tugas statistika untuk membuatkan tabel nilai dengan 3 kelompok, kemudian disuruh untuk membuatkan tabel distribusi frekuensi dan diagramnya. Nah, karena banyak teman-teman saya masih belum paham bagaimana cara membuatnya, kemudian bertanya pada saya, daripada saya jawab satu persatu, mending saya buatkan langsung videonya. Ini dia, jadi ya sudah di tabelnya. Pertama, kita harus buat dulu tabel nilainya. Kita copy saja karena sebenarnya saya sudah buat. Nah, kita tempelkan di sini. Di sini saya menggunakan 3 bentuk nilai, yaitu matematika, fisika, dan kimia. Nah, kemudian yang diminta adalah kita membuat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk membuat tabel distribusi itu membutuhkan beberapa variabel pembantu, yaitu yang pertama, sebentar saya ketik dulu. Yang pertama tentunya jumlah siswanya, atau kita singkat dengan N. Itu adalah simbol matematika dari jumlah data. Nah, inilah tabel variabel pembantu yang akan membantu kita untuk membuat distribusi frekuensinya. Jadi karena di sini kita menggunakan 3 data atau 3 jenis nilai, kita juga buat di sampingnya ini 3 jenis nilai. Kita atur dulu caranya. Nah, untuk mencari jumlah siswanya, kita gunakan rumus count, atau dalam bahasa Indonesia hitung. Yang akan kita hitung di sini adalah nomor absennya. Kita blok nomor absen 1 sampai 30, klik enter. Kan kelihatan di sini 30. Pertama kita coba dulu geser. Nah, ternyata hasilnya beda. Kenapa beda? Karena di sini kita lihat, nah, data yang dihitung ini adalah nama siswanya, bukan nomor absennya. Untuk itu kita sebenarnya bisa mengunci sel-sel dari tabel ini. Kita di sini saya menggunakan function F4. Nah, maka dari itu di sini tidak, ketika digeser, maka tabel ini tidak akan berpindah. Kita klik enter, kemudian kita geser ke kanan, tarik ke kanan. Nah, sudah. Kemudian kita cari nilai maksimumnya dengan cara masukkan maksimum, masukkan rumus mak. Nah, klik 2 kali, kita blok nilai matematika karena di sana kolom matematika. Oke, klik enter. Nah, kelihatan di sini nilai maksimumnya 95. Nah, kita geser ke kanan. Nah, kita dapatkan juga nilai maksimum fisika dan kimia juga 95. Kita lihat, coba cek. Nah, di sini kan ada nilai 95 nih untuk kimia. Benar, berarti memang benar nilainya 95. Kemudian kita cari nilai minimum. Min, rumusnya adalah min. Kita blok karena di sini kita mengetik di nilai di kolom matematika, kita blok nilai matematikanya. Enter. Nah, ketemu 65. Sama dengan yang di atas, kita geser ke kanan, kita dapat nilai minimumnya 65. Sebenarnya ini nilai sudah saya atur sedemikian rupa supaya nilai maksimumnya 95 dan nilai minimumnya 65. Tujuannya nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita cari range-nya, yaitu jarak antara nilai maksimum dan minimum. Caranya adalah sama dengan
nilai maksimum, kita klik nilai maksimum matematika 95 dikurangi nilai minimum, enter 30, kita geser kanan. Nah, sudah ketemu semua. Kemudian untuk banyak kelas, di sini kita menggunakan rumus, yaitu rumus matematika. Ini rumus merupakan rumus untuk mencari banyak kelas. 3,322 log kali tanda bintang kali log n. Nah, n-nya adalah jumlah siswanya adalah 30. Kita klik di sini. Nah, enter. Kurung tutup. Enter. Nah, sudah ketemu. Kita geser ke kanan. Nah, kita ketemu semua. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan desimal, jadi saya akan bulatkan semuanya. Jadi 6. Banyak kelasnya 6. Nah, disinilah tujuannya. Saya ingin membuat agar banyak kelas antara ketiga nilai ini sama. Maka dari itu saya atur nilainya 95 dan 65. Kemudian panjang kelasnya. Untuk mencari panjang kelas, kita menggunakan rumus jarak atau range dibagi per banyak kelas. Bentar. Nah, ketemu, kita geser. Nah, kemudian saya akan hilangkan. Nah, sudah ketemu panjang kelasnya masing-masing 5. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel frekuensi distribusinya. Baik, mungkin saya akan buat di sini saja. Nah, untuk interval, kemudian frekuensi. Nah, di sini saya menggunakan dua kolom frekuensi. Tujuannya adalah untuk nanti kita saat membuat histogram agar bisa berbentuk batang dan garis, yaitu di histogram itu nanti akan berbentuk batang dan garis. Oleh karena itu kita memerlukan dua kolom data. Nah, untuk menentukan interval itu kita lihat nilai minimumnya bisa kita ambil, yaitu 65. Nah, panjang kelasnya di sini yaitu 5. Kita hitung 65, 66, 67, 68, 69. 65 sampai dengan 69. Kemudian selanjutnya yaitu 70 sampai dengan 74. Nah, dari tabel ini untuk menghitung frekuensinya kita memerlukan satu kolom tambahan, yaitu kolom bins, namanya bins. Nah, nanti saat menginput rumus nanti akan diminta bins array atau kolom bins. Nah, bins itu apa artinya? Yaitu ujung dari masing-masing interval atau nilai tertinggi dari masing-masing interval. Di sini untuk bins yang pertama yaitu adalah 69, kemudian 74, 79, 84, 89. Kita di sini kita rapikan dulu sebentar. Kita di sini isi judul tabel frekuensi matematika. Setelah itu kita akan menghitung frekuensi dari interval-interval ini pada masing-masing nilai. Yang pertama yaitu untuk matematika. Caranya adalah, ini cara saya temukan di YouTube sebelah. Caranya adalah pertama kita blok kolom dari frekuensi, kemudian kita masukkan rumus sama dengan frekuensi. Nah, lihat di sini data array.
kita masukkan datanya. Yang kita hitung adalah matematika, kita blok data matematika, kemudian ikuti saja rumusnya, titik bintang, titik koma, bins array. Nah, inilah yang saya bilang tadi, mana kita memerlukan data tambahan ini. Kita blok ini, kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Selanjutnya itu nilai fisika. Kita blok, kita masukkan rumusnya sama dengan frekuensi, klik 2 kali, kita blok nilai fisika, titik koma, bins arraynya sini, tutup, Ctrl Shift Enter. Sudah. Kemudian selanjutnya itu nilai kimia sama dengan frekuensi data, kita copy datanya, kemudian titik koma, blok binsnya, kemudian kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Sudah ketemu. Nah, setelah kita menemukan tabel frekuensi ini, kita diminta untuk membuatkan diagram batang dan juga histogram. Nah, caranya adalah untuk membuat diagram batang, kita blok 2 kolom ini, interval dan frekuensi. Kita ke insert, kita buat diagram batang yang sederhana saja, yang seperti ini. Kita kasih judul diagram batang matematika. Nah, sudah, kita aturlah biar lebih estetik. Kemudian kita kecilkan, kita geser ke ini. Aturnya biar lebih panjang kelihatan. Oke, cukup. Diagram batang matematika. Berilah nilai diagram batang dari nilai matematika. Kita isi data tabelnya. Nah, sudah. Matematika, fisika, dan kimia. Nah, setelah kita mendapatkan tabel diagram batangnya, selanjutnya kita akan buat histogramnya. Caranya adalah kita blok 3 kolom ini, interval. Kita pakai kombinasi. Nah, ketemu sini. Kemudian kita atur histogram itu identik dengan masing-masing diagram batang ini berhimpitan. Kemudian kita atur di sini. Oke. Kita pindahkan ke bawah. Oke. Kita kasih judul histogram matematika.
Oke. Baik teman-teman, sekianlah hasil dari pengerjaan tugas statistika yang telah diberikan dan juga cara-cara pembuatannya untuk membuat membuat tabel frekuensinya, diagram batangnya, dan histogramnya. Kalau kalian suka bisa di like, kalau nggak suka bisa dislike. Kalau kalian mau bisa subscribe.